hasil observasi kami, yaitu KPRI Mitra Sejahtera. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Budi Nurmalasari. Saya Nisa Kamalia dan saya Dina Mustiani. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu lihat dulu mengenai profil KPRI Mitra Sejahtera. Nama koperasi ini adalah Koperasi KPRI Mitra Sejahtera RSUD Majalengka. Alamatnya ada di Jalan Kesehatan nomor 40, Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Nomor NPWP-nya 01192438. NIB-nya 027 Nomor teleponnya seperti yang tertera dan emailnya juga. Selanjutnya yaitu sejarah berdirinya KPRI Mitra Sejahtera. Cikal bakal Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau KPRI Mitra Sejahtera RSUD Majalengka pada awalnya adalah UU MKS, yaitu Unit Usaha Mandiri Koperasi Sawilu, Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, yang ketuanya oleh Dr. Andes Haji Idi Suwardi SOS pada tahun 1999. Lalu pada tahun itu juga diganti namanya menjadi Koperasi RSUD Majalengka dengan hak badan hukum nomor 99 PH KDK 10/1999 tanggal 22 Mei tahun 1999. Akta notarisnya yaitu Ade Bayu Jaya SH nomor 5 tanggal 24 September 2009. Jabatan ketua yang pertama yaitu dari periode 1999 sampai 2004 oleh Haji Alimuddin SOS. Selanjutnya periode 2025 sampai 2010 yaitu oleh Bapak Taufik Burahman SOS MSI. Lalu Koperasi RSUD Majalengka berubah lagi namanya menjadi KPRI Mitra Sejahtera RSUD Majalengka. Dan 2011 diketuai oleh Bapak Suherman SOS. Periode 2020 sampai 2022 oleh Ibu Imas Masuroh. Dan pada tahun 2022 sampai dengan sekarang oleh Bapak Sunardi. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai visi dan misi yang akan disampaikan oleh Neng Dini. Selanjutnya yaitu ada visi koperasi yang mandiri dan sejahtera. Misinya memberikan pelayanan secara optimal, ramah dan efisien, mengupayakan peningkatan kesejahteraan anggota, mengupayakan pemenuhan kebutuhan anggota, mengupayakan pengembangan usaha koperasi, dan motonya yaitu sigap, sejuk sapa salam, identik, gagasan, anggota, pengurus, dan pengawas. Selanjutnya yaitu ada struktur organisasi. Yang pertama itu ada penasehat, Direktur RSUD Majalengka. Terus yang kedua itu ada susunan pengurus. Yang pertama ada Sunardi sebagai ketua, yang kedua ada Im Sarifudin sebagai wakil ketua, yang ketiga ada Iwan Hermawan sebagai sekretaris, yang keempat ada Preti Ahmad Nugraha sebagai bendahara, dan yang terakhir yaitu ada susunan pengawas. Yang pertama ada Imas Masuroh sebagai ketua, yang kedua ada Asan Arajid sebagai anggota, dan yang ketiga itu ada Aisyah Nurnaji sebagai anggota. Oh gitu. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh
melalui badan usaha berbentuk CP. Selanjutnya yaitu tantangan dan peluang KPRI Mitra Sejahtera yang akan disampaikan oleh Nisa Kamalia. Ini ada tantangan dan peluang KPRI Mitra Sejahtera. Koperasi dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup kompleks baik dari sisi internal maupun eksternal. Salah satunya tantangan utama adalah ketergantungan koperasi pada satu jenis usaha, yaitu usaha simpan pinjam. Meskipun usaha simpan pinjam masih menunjukkan pertumbuhan yang positif dan masih tulang punggung bagi banyak koperasi, namun ketergantungan yang terlalu besar terhadap sektor ini dapat membatasi potensi pengembangan usaha koperasi secara menyeluruh. Sehingga koperasi perlu melakukan diversifikasi usaha dan memperluas cakupan bidang usahanya agar mampu bersaing dan beradaptasi dengan dinamika ekonomi yang terus berkembang. Nah, salah satu peluangnya yang dapat dimanfaatkan oleh koperasi adalah masuk ke sektor penyediaan barang dan jasa atau pengadaan, khususnya di institusi seperti rumah sakit. Kegiatan pengadaan ini mencakup penyediaan alat kesehatan, logistik, makanan, obat-obatan, hingga kebutuhan penunjang lainnya yang secara berkelanjutan dibutuhkan oleh rumah sakit. Dengan menjajaki peluang usaha di luar sektor simpan pinjam, koperasi tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan usaha, tetapi juga memperkuat peran dan kontribusinya dalam mendukung perekonomian anggota dan masyarakat secara lebih luas. Ini selanjutnya akan dipastikan oleh Nandini. Selanjutnya yaitu ada pembagian sisa hasil usaha atau SHU KPRI Mitra Sejahtera. Pembagian SHU ini setiap 1 tahun sekali. Waktu pembagiannya yang pertama ada pembagian yang dilakukan 1 kali dalam setahun, yaitu setelah tutup buku tahun berjalan. Yang kedua biasanya dilakukan dalam rapat anggota tahunan atau RAT, yaitu forum tertinggi dalam koperasi yang wajib diselenggarakan paling lama 6 bulan setelah tahun baru berakhir. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nisa. Selanjutnya ada pelaksanaan rapat akhir tahun atau RAT KPRI Mitra Sejahtera sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD atau ART. Koperasi, setiap koperasi wajib menyelenggarakan rapat anggota tahunan atau RAT sebanyak 1 kali dalam 1 tahun. Pelaksanaan RAT tersebut paling lama dilakukan 3 bulan setelah tahun buku berakhir, yaitu maksimal pada bulan Maret setiap tahunnya. Terima kasih. Sekian informasi mengenai KPRI Mitra Sejahtera yang dapat kami sampaikan. Untuk itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.